Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman. Dalam hal ini saya membaca dari kitab As-Sahih Al-Musnad min Ahadithil Fitan wal Malahim wa Ashratis Sa'ah, yang disusun oleh Syekh Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan terakhir kita tengah membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kelompok Khawarij. Ya, yang berkaitan dengan kelompok Khawarij. Mereka yang muncul pertama kali di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meskipun benih-benihnya telah muncul dari semenjak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benihnya sudah ada di zaman Nabi. Hanya saja dia tumbuh dan muncul ke permukaan menjadi sebuah kelompok yang besar. Ini terjadi di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita lanjut. Yaqulu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim berkata rahimahullah di dalam kitab sahihnya, haddatsana Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Rumh bin Muhajir, ya. Ini gurunya Imam Muslim. Akhbarana Al-Laits bin Sa'ad, telah bercerita kepada kami Al-Laits bin Sa'ad. An Yahya ibn Sa'id al-Ansari, dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. An Abi Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki, ya. Dari Abi Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Makki. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ja'ranah munsarafuhu min Hunain. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ja'ranah sepulangnya Nabi dari perang Hunain. Ya. Wa fi thawbi Bilal fiddah. Di bajunya Bilal terdapat perak. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha yu'tin nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam sebagian uang perak tersebut di tangannya untuk dibagikan kepada manusia, dibagikan kepada kaum muslimin dari harta rampasan perang tadi. Nah, faqala ya Muhammad, ya, orang yang mendatangi Nabi ini, ya, tidak disebutkan namanya, ya, hanya saja di riwayat yang sebelumnya, ya, ini sudah disebutkan sifatnya, ya. Yang disebutkan apa? Dzul Khuwaisirah. Orang yang memiliki pinggang yang ramping, artinya kurus badannya. Ya. Nah,
Orang ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Langsung memanggil dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Arab pedalaman. Ya. Memanggil seseorang langsung dengan namanya. Ya. Langsung dengan namanya. Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berlaku adillah. Ya. Dia memerintahkan Nabi untuk berlaku adil. Ya. Qala wailak. Wa man ya'dil idza lam akun a'dil. Kata Nabi, celakalah dirimu. Ya. Siapa yang dapat berlaku adil apabila aku tidak dapat berlaku adil? Ya. Laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil. Aku telah binasa, telah merugi apabila aku tidak berlaku adil. Ya. Dalam riwayat yang lain, laqad khibta wa khasirta. Engkau telah binasa dan telah merugi apabila aku tidak bisa berlaku adil. Ya. Kedua maknanya, ya. Ini ada wajah pembenaran kata ahlul ilmi. Ya. Wajah yang pertama, yang mengatakan laqad khibtu, aku telah binasa, wa khasirtu, dan telah merugi apabila tidak berlaku adil. Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan nabi, ya, yang diamanahi membawa risalah agama syariat agama ini. Ya. Apabila beliau tidak bisa berlaku adil, padahal di dalam syariat yang dibawanya memerintahkan untuk berlaku adil, maka ini menunjukkan bahwa beliau tidak amanah. Ya. Tidak amanah dan tidak beramal sesuai dengan syariat yang dibawanya. Ya. Ini adalah musibah. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Adapun riwayat yang menyebutkan laqad khibta wa khasirta, engkau telah binasa dan telah merugi apabila aku tidak berlaku adil. Ini kata ahlul ilmi, dikarenakan Nabi adalah seorang panutan. Ya, seorang panutan dan teladan. Apabila panutan dan teladannya saja tidak mampu untuk berlaku adil, maka tentu para pengikutnya akan mendapati kebinasaan dan kerugian. Ya, karena orang yang dipanutinya ternyata adalah orang yang tidak mampu untuk berlaku adil, tidak mampu untuk mengamalkan syariat yang dibawanya. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Baik. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Da'ni ya Rasulullah fa'aqtul hadzal munafiq." Izinkan aku wahai Rasulullah, biarkan aku wahai Rasulullah untuk membunuh orang munafik ini. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat dan menyaksikan ada orang yang memerintahkan kepada Nabi i'dil, berlaku adillah. Lantas beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk memenggal orang tersebut. Ya subhanallah. Ini kenapa? Hal ini dikatakan oleh ahlul ilmi dikarenakan pada perintah tersebut terdapat makna yang seakan orang itu mencela Nabi SAW akan apa yang diperbuatnya. Seakan dia mengatakan bahwasanya Nabi adalah orang yang tidak adil. Ya. Sifat tidak adil ini adalah sifat yang tidak terpuji. Ya. Nah, sifat tidak adil adalah sifat yang tidak terpuji. Ya. Dan ini adalah perbuatan yang menyalahi syariat. Dan ini merupakan bentuk intiqas, celaan terhadap Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Celaan terhadap Nabi ini tidak sama dengan celaan terhadap selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena celaan terhadap Nabi ini dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran. Tapi ya, orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah kufur. Ya, dia telah murtad. Sebagaimana yang difatwakan oleh kebanyakan ulama. Ya, oleh kebanyakan ulama, bahkan ulama sepakat ya, menetapkan orang tersebut bila dia mencela Nabi dengan maksud merendahkan dan meremehkan beliau, merendahkan dan meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini mengatakan, da'ni aqtulu hadzal munafiq. Izinkan saya untuk membunuh orang munafik ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang merubah agamanya, maka bunuhlah ia. Ya. Ini adalah hadis yang sahih disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ganjaran untuk orang yang murtad adalah dengan dihukum mati. Siapa yang memberikan hukuman? Ini kata ahlul ilmi, pemimpin kaum muslimin. Makanya ketika itu pemimpin kaum muslimin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi agar diizinkan membunuh orang tersebut, karena dia sudah dihukumi sebagai orang yang murtad dan keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Makanya siapa saja yang merendahkan, melecehkan gitu kan, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara, baik itu dengan celaan lisan maupun dengan tulisan ataupun dengan gambar. Dia menggambar wujud sesuatu kemudian dikasih nama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah termasuk dalam kategori celaan dan hinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Taib. Faqala, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyatahaddathan nasu anni aqtulu ashabi. Aku berlindung kepada Allah dari dibicarakan oleh manusia bahwa diriku membunuh sahabat-sahabatku. Yeah. Inna hadha wa ashabahu yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya orang ini dan para pengikutnya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah. La yujawizu hanajirahum. Bacaan Al-Qur'annya itu tidak melewati tenggorokannya. Ya. Artinya cuma sampai di mulut saja, di lisan saja. Ya. Tidak masuk ke dalam. Ya, hanya keluar. Nah. Yamruquna minhu kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dan keluar darinya sebagaimana anak panah itu melesat dari hewan buruan. Dari sasaran panahannya. Subhanallah. Artinya panah itu saking kuatnya ketika ia mengenai hewan buruan, maka anak panah itu sampai tembus keluar dari sisi yang lain. Keluar dari sisi yang lain tanpa menyisakan bekas di anak panah tersebut. Sebagaimana yang sudah kita baca di hadis-hadis yang sebelumnya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Di sini ikhwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'adzallah.
Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dibicarakan oleh manusia bahwa diriku membunuh sahabat-sahabatku. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang yang telah melakukan kekufuran ini. Ya. Kenapa demikian? Ini kata ahlul ilmi bisa jadi karena beberapa faktor. Ya. Di antaranya adalah orang ini bisa jadi adalah orang yang bodoh. Ya. Orang yang tidak paham dan tidak tahu. Makanya dia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Oleh karenanya diberikan udzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak langsung dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perbuatannya. Ini yang pertama. Atau bisa jadi yang kedua, dan kemungkinan yang kedua adalah seperti yang diungkapkan oleh Nabi pada hadis ini. Ya. Kata Nabi, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah ayyatahaddatsan nas anni aqtulu ashabi, dari dibicarakan oleh manusia bahwa diriku membunuh sahabat-sahabatku. Ya. Nah, artinya kalau misalnya Nabi memerintahkan agar orang yang semacam ini hukumannya adalah dihukum pancung, ya, meskipun sebabnya jelas, akan tetapi bisa jadi yang beredar di tengah umatnya adalah bahwa Nabi membunuh sahabatnya. Ya. Nabi membunuh sahabat-sahabatnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya berdasarkan hadis ini, kata ahlul ilmi, di sana terdapat kaidah. Ya, terdapat kaidah yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan ini diutamakan daripada mengambil maslahat. Ya. Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya. Nah, al-maslahat di sana ada, yaitu menegakkan hukuman untuk orang yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi kerusakan di balik itu ada juga. Kerusakannya apa? Merusak kehormatan dan mencoreng nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang membicarakan bahwa Nabi telah membunuh sahabatnya. Ya. Telah membunuh sahabatnya. Makanya hal ini dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya, berdasarkan hal ini, ya, kaum muslimin itu disyariatkan untuk menghindar dan menjauhi tempat-tempat atau sesuatu yang membuat dirinya tertuduh. Ya. Yang membuat dirinya tertuduh. Ya. Misalnya apa? Ya. Ada seseorang mau berdakwah. Ya. Misalnya dia mau berdakwah misalnya. Ya. Taib. Kemudian di sana ada misalnya apa? Lokalisasi tempat perzinahan. Ya, ini mesti didakwahi nih. Ya, mesti didakwahi. Tapi kalau gitu saya masuk ke dalam. Ya, masuk berdakwah di tengah para pezina tersebut. Ya. Apakah yang semacam ini ya patut untuk dilakukan seorang dai? Ya, masuk ke tengah-tengah orang yang berpakaian tapi telanjang, ya, berdiri di tengah-tengah mereka, masuk ke tempat mereka. Ini kata ahlul ilmi, apabila dilakukan oleh seseorang kemudian dapat menyebabkan dirinya tertuduh, ya. Nah, orang yang melihatnya ini orang masya Allah pakaiannya rapi, tapi masuknya ke tempat lokalisasi misalnya, meskipun maksudnya untuk berdakwah, ya. Bisa jadi orang yang melihatnya akan curiga, jangan-jangan, ya. Jangan-jangan. Ya. Maka kata ahlul ilmi, maka hal yang semacam ini sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Kalau mau berdakwah. Tapi bukan dengan cara langsung masuk ke tempat mereka. Karena yang semacam itu dapat
menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk dari orang-orang yang di sekitarnya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Karena di antara tujuan daripada agama kita adalah selain menjaga agama, ya, menjaga agama tentu. Ya, ketika seseorang menghindar dari tempat-tempat yang semacam itu, tentu dia akan menjaga agamanya, menjaga keimanannya. Paling tidak dia bisa menundukkan pandangan. Kalau sudah masuk ke tempat yang di dalamnya semua orang berpakaian tapi telanjang, sulit baginya untuk menundukkan pandangan. Ya. Nah, artinya kalau ketika dia menjauh dari tempat tersebut, ini lebih selamat untuk agamanya, untuk keimanannya. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga kehormatan. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Di antara tujuan yang mendasarnya adalah menjaga kehormatan. Ya. Makanya di antara yang disabdakan oleh Nabi SAW, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa saja yang terbunuh karena menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan istri dan keluarganya, maka kemudian dia terbunuh dalam usaha tersebut, maka dihitung sebagai orang yang mati syahid. Ya. Nah, ini dikarenakan di antara tujuan yang paling utama dalam syariat agama ini adalah menjaga kehormatan. Ya. Makanya tidak dibenarkan seseorang mencemplungkan diri ke tempat kemaksiatan meskipun alasannya adalah untuk mendakwahi ahli maksiat tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, hal ini didukung oleh dalil-dalil yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, suatu hari ketika Nabi tengah beriktikaf, ya, Nabi tengah beriktikaf di masjid, kemudian datanglah menjenguk Nabi salah seorang istrinya, ya, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyah binti Huyai ibn al-Akhtab. Ya. Safiyah datang kepada Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi tengah i'tikaf, Nabi menemuinya, lantas Nabi mengantar Safiyah ke rumahnya. Ya. Dan ini kata ahlul ilmi termasuk uzur syar'i yang membolehkan seseorang yang tengah i'tikaf untuk keluar dari tempat i'tikafnya. Yaitu dengan karena mengantar istri ke rumah. Ya. Ketika Nabi SAW tengah berjalan bersama dengan Safiyah, ya, lantas lewatlah dua orang dari kalangan Ansar, dua orang sahabat dari kalangan Ansar. Disebutkan bahwa ketika itu tengah berada di malam hari. Ya. Datang orang dari kalangan Ansar dan melihat Nabi SAW tengah berdua dengan seorang wanita. Ya. Berdua dengan seorang wanita. Lantas dua orang sahabat ini asra'a, mempercepat langkahnya. Nabi SAW yang melihat ahli itu segera mengatakan kepada keduanya, ala rislikuma, pelan-pelan, ya, pelan-pelan di jalan kalian, fa innaha Safiyah, sesungguhnya dia ini adalah Safiyah, artinya dia ini adalah istri saya, Safiyah. Ya. Dua orang sahabat Ansar ini mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Maksudnya apa? Mereka hendak mengatakan kepada Nabi, enggak mungkin kami curiga kepada engkau wahai Rasulullah. Ya. Seperti itu. Namun Nabi SAW untuk menjaga sahabatnya itu agar tidak terjerembab ke dalam kemaksiatan karena berprasangka buruk kepada Nabi, dan Nabi untuk menghilangkan dirinya dari persangkaan yang buruk dari orang lain, ya, menjaga kehormatannya, langsung klarifikasi di tempat. Innaha Safiyah. Ya. Pelan-pelan, ini adalah Safiyah, istri saya. Ya. Lantas sahabat itu mengatakan subhanallah.
Ya, Maha suci Allah. Lantas Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yajri majrad dam. Ya. Sesungguhnya setan itu berada di aliran darah seseorang. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, aku khawatir setan ini membisikkan keburukan di dalam diri kalian. Ya. Keburukan yang dimaksud adalah persangkaan buruk. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Artinya dalam hal ini Nabi SAW begitu memperhatikan perkara